Pertempuran melalui surga, Panatua Zaesin akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel. Masih bersama Xiaoyan dan Sun Er lagi melepas rindu. Bab 1111, Hilang dalam Gairah. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Itu memang seperti yang dikatakan Yao Lao. Implikasi dari Tusi Ancient Gods Jade memang terlalu besar. Dodi, ini adalah bentuk panggilan untuk menguasai dunia ini. Nilai apapun bahkan yang paling tidak berhubungan dengan nama ini akan melambung tinggi. Poin ini adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi hanya dengan melihat klan Gu, seorang Dou di darah mengalir di tubuh anggota klan Gu. Hal ini mengakibatkan posisi klan Gu di benua Douqi saat ini. Meskipun tidak ada yang berani mengatakan sesuatu yang unik, itu pasti bisa dianggap di antara yang terbaik. Oleh karena itu, sebelum Xiaoyan GG memiliki kekuatan absolut, Anda tidak boleh mengekspos giok dewa kuno Tusi di tangan Anda. Ekspresi Sun Er sangat serius saat dia berbicara. Klan Xiao saat ini telah menurun. Meskipun nenek moyang klan Gu dan klan Xiao memiliki kesepakatan, saat ini ada perbedaan pendapat yang besar di klan Gu mengenai masalah ini. Jika masalah ini terungkap, sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli di klan Gu tidak akan melakukan sesuatu secara pribadi. Saat itu, Xiaoyan akan dalam bahaya. Xiaoyan perlahan mengangguk saat dia mempelajari ekspresi muram Sun Er. Dia dengan lembut berkata, alasan Hall of Souls menangkap ayahku juga karena ini. Sun Er dengan lembut mengangguk dan menjawab, klan Xiao pernah bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Douqi. Pada saat itu, kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan lembah sungai es sulit membandingkannya. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengarnya. Dia tidak pernah membayangkan klan Xiao pernah menjadi brilian. Sayangnya, mengikuti arus waktu, klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu, beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Magia. Sun Er dengan lembut menjelaskan, menyusul penurunan generasi ini, selain beberapa anggota klan Xiao, semua orang, termasuk generasi yang lebih muda, tidak menyadarinya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dengan mampu mengembangkan klan Xiao sejauh itu, kemungkinan nenek moyang klan Xiao saat itu adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa. Leluhur klan Xiao itu memang orang yang sangat cemerlang. Dalam beberapa ratus tahun yang singkat, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya. Sun Er tersenyum saat dia memberitahu Xiaoyan lebih banyak. Dia sepertinya menyadari apa yang memikirkan Xiaoyan setelah melihat ekspresinya. Meskipun Xiaoyan sudah siap, dia tetap merasa tercengang ketika mendengar kata-katanya. Hanya ada 4 orang di benua luas ini yang bisa dibandingkan dengannya. Prestasi ini sungguh mengejutkan. Tidak disangka leluhur ini memiliki prestasi seperti itu. Xiaoyan merasa seolah-olah darahnya mendidih hanya dengan membayangkan ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi oleh klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat baik saat itu. Perjanjian-perjanjian ini juga terbentuk saat itu. Sun Er tersenyum sambil menambahkan lebih banyak. Perjanjian kebohongan. Nenek-nenek moyang klan Xiao itu pernah membantu klan Gu. Ketika dia akan mati, dia memakzulkan klan Gu untuk menjaga klan Xiao dan menjaga garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian yang terletak ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun, dengan aliran waktu dan hilangnya klan Xiao dari Central Plains, perjanjian ini secara bertahap kehilangan pengaruhnya. Sun Er memandang Xiaoyan dan berkata, salah satu alasan aku pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah ingin aku memiliki masa kecil yang tenang. Yang lainnya adalah bahwa beberapa orang di klan ingin aku mengambil giok dewa kuno Tusi dari klan Xiao. Xiaoyan berevolusi. Senyumannya sedikit licik dan senang, hihi, namun, mereka tidak berharap untuk tidak hanya gagal mendapatkan Tusi Ancient Gods Jade, mereka tidak tahu bahwa mereka akan kehilangan harta yang lebih berharga. Apa? Sun Er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat senyum licik Xiaoyan, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan. Warna yang indah dan malu segera muncul di wajahnya. Itu benar, siapa nama leluhur klan Xiao? Ekspresi cantik dan malu Sun Er telah mengobarkan api jahat di perut bagian bawah Xiaoyan. Dia membuka mulutnya sedikit saat dia buru-buru menekannya. Dia tidak ingin menakuti wanita kecil ini, yang tampak dingin dan acuh tak acuh kepada orang lain, tetapi mengungkapkan rasa malu yang indah di depannya.
Tangan Sun Er membelah seutas rambut hitam di depannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa lembut. Kenapa? Apa kamu berencana melihat leluhur ini berhala? Bagaimana jadinya jika saya bahkan tidak tahu nama dirinya yang sudah tua? Xiao Yan memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er sedikit tersenyum dan dengan lembut menjawab, leluhur klan Xiao itu disebut Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xiao Yan kembali menggunakan nama ini di mulutnya sebelum tertawa. Dia memang layak menjadi leluhur dari klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi. Sun Er memutar matanya ke arah Xiao Yan. Sikapnya yang mempesona menyebabkan dia menatapnya tanpa mengedipkan mata. Setelah tidak melihat gadis ini selama beberapa tahun, nampaknya daya tariknya semakin meningkat. Kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona alam yang sulit disembunyikan. Makam kuno Xiao Xuan ada di alam Gu. Namun, makam kuno itu memiliki kekuatan misterius. Mereka dari klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat dalam klan Gu bisa dengan paksa masuk, mereka tidak berani menerobos masuk secara acak, terutama karena Xiao Xuan ini akhirnya membantu klan Gu. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memasuki makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Mata Sun Er mengembara ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia memandang Xiao Yan dan menyuarakan pikirannya, jika saya telah menebak dengan benar, kemungkinan hanya Anda, anggota klan Xiao, yang bisa memasukinya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke Gu Realm, Anda mungkin bisa pergi dan melihatnya. Anda bisa mendapatkan sesuatu di sana. Ekspresi Xiao Yan jauh menjadi lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan suara serius, saya secara alami harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan meminta keturunan klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam. Kemungkinan Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-katamu. Sun Er tertawa pelan. Segera, dia tampak teringat sesuatu dan berkata, itu benar, lebih baik kamu tidak menyebarkan berita bahwa kamu adalah keturunan dari tetua Xiao Xuan. Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua untuk jangka waktu saat itu juga menunjukkan beberapa faksi yang kuat. Beberapa dari faksi itu masih ada sampai sekarang. Jika mereka menemukan ini, kemungkinan besar mereka akan membawa masalah bagi Anda. Apakah faksi ini konsensus lembah sungai es? Xiao Yan mengangkat dagunya dan bertanya. Faksi di wilayah Central Plains tidak dapat diringkas dengan fase, 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun. Wilayah Central Plains sangat luas. Ada cukup banyak faksi tersembunyi. Misalnya, klan Gu saya tidak berada di antara mereka, tetapi adakah orang yang memiliki pengetahuan berani mengatakan bahwa klan Gu tidak dapat hadir? Faksi di wilayah Central Plains yang tetap low profil mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari faksi peringkat ini. Bagaimanapun, akan selalu ada beberapa iblis tua yang tidak muncul di belakang mereka lihat di permukaan. Xiao Yan mengusap kepalanya, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Ini memang layak menjadi wilayah Central Plains. Itu memang sesuai dengan ungkapan, naga dan harimau tersembunyi. Xiao Yan GG, Sun Er tidak akan bisa tinggal lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, aku akan memberikan banyak masalah. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah saya pergi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengizinkan. Sun Er dengan lembut mengusap wajah Xiao Yan dan membujuknya. Setelah mendengar bahwa Sun Er akan pergi, Xiao Yan tanpa sadar mengencangkan cengkeraman tangan yang dia gunakan untuk memeluk pinggangnya yang erat. Matanya menatap tajam ke wajah cantik di depannya saat dia bertanya, kapan saya bisa pergi ke alam Gu untuk mencari Anda? Sun Er tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya menjadi lengkung manis ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia menjawab, selama kamu percaya diri, kamu bisa datang kapan saja kamu suka. Tidak peduli apa yang terjadi, yang perlu diketahui Xiao Yan GG adalah bahwa Sun Er akan berdiri di sisi Anda. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan erat memeluk Sun Er dan dengan lembut berkata, tenang, aku tahu berapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang akan aku hadapi saat menuju ke alam Gu. Saya tidak akan membiarkan karena saya ingin mereka tahu bahwa penglihatan Anda adalah yang terbaik. Karena leluhur klan Xiao saat itu mampu membuat seluruh klan Gu menghormatinya sedemikian rupa, Xiao Yan percaya bahwa cepat atau lambat dia akan dapat mencapai level itu. Pada saat itu, sepertinya tidak ada orang dalam klan Gu yang bisa menghentikan bahkan jika dia ingin bersama dengan Sun Er.
Sun Er sambil tersenyum menurunkan dagu seputih saljunya. Dia tidak peduli tentang seberapa kuat Xiaoyan, tapi dia takut Xiaoyan akan didiskriminasi dan menerima pandangan angkuh dari anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Xiaoyan menunduk. Dia melihat senyum mempesona dari dekat. Senyuman yang mempesona ini hanya akan mekar dengan daya pikat seperti itu di hadapannya. Xiaoyan menatap Sun Er dengan penuh perhatian. Panas yang berapi-api tanpa sadar muncul di matanya. Tangannya memegang pinggang Sun Er, tanpa sadar bergerak. Setelah itu, ia memecahkan pakaiannya dan menyentuh seperti giok, hangat, halus. Wajah Sun Er segera berubah membara saat dia merasakan tangan Xiaoyan membuat kerusakan. Namun, kabut sepertinya membelah mata air musim gugurnya saat ini. Ada kekeringan di mulut Xiaoyan saat tenggorokannya terbuka sedikit. Api jahat di perut bagian bawah sebelumnya tiba-tiba melonjak, menyebabkan nyala api yang penuh nafsu muncul di mata. Wajah Sun Er menjadi semakin merah karena malu saat dia merasakan perubahan pada Xiaoyan. Karena tangan Xiaoyan yang bergerak perlahan di pinggangnya, dia mengeluarkan sedikit erangan. Erangan kecil ini seperti suara iblis yang menyebabkan jantung Xiaoyan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat memeluk sosok cantik ini. Saat tangannya bergerak ke atas dan ke bawah, dia juga mencium mulut kecilnya yang memikat. Kedua bibir itu bersentuhan. Perasaan lembut-lembut itu tiba-tiba menyebabkan kedua tubuh mereka menjadi sangat panas saat ini.